Bye bye. Lu tujuh ya? Orang yuk. Tenang. Nanti kalau kelihatan background ini nggak apa-apa. Ini kita perkenalan dulu Pak. Kita perkenalan dulu ya Bapak. Nanti yang mau touring ada. Bisa. Jangan tutupi. Belum. Tadi diri Kak. Kita perkenalan dulu ya. Ini mau gue baca di kanan kiri. Nanti yang perkenalan lanjut selanjutnya. Bisa ya? Baik. Oke. Baik, saya buka dulu ya. Baik, udah siap semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum hari ini mulai terkait tentang presentasi penjajahan bahasa Portugis di Indonesia. Nah, saya mengingatkan kepada audiens. Nah, hari ini silakan audiensnya siapkan buku catatan sama kalian. Nah, buku catatan, oke. Nah, buku catatan tersebut nanti sama audiens silakan setiap informasi yang penting silakan kalian catat, apa saja yang penting silakan kalian catat terkait tentang penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, nanti yang saya tanya duluan kepada kalian itu adalah apa? Yang saya tanya duluan adalah kepada audiensnya, bukan kepada apa? Pesertanya. Jadi audiensnya yang saya tanya terlebih dahulu. Jadi mohon silakan kalian simak dengan baik-baik terkait tentang teman kalian mau presentasi. Lalu silakan handphone kalian simpan, tidak ada yang dikeluarkan. Kesepakatan kita. Nah, yang dipakai, yang digunakan pada saat presentasi di sini saya kasih ke guru BK-nya ya. Kalau nggak wali kelasnya ya. Jadi kita tidak ada yang memainkan handphone. Jadi tetap fokus kalian sama yang presentasi kali ini. Seperti itu. Tidak ada yang mainin handphone. Oke? Silakan cari simak baik-baik terkait tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Seperti itu. Semangat kawan. Ya, target saya ini sebelum PTS kita sudah selesai semua karena ini materi untuk PTS dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke, dapat dipahami? Oke, yuk silakan buku catatannya dikeluarkan. Ada informasi yang penting silakan kalian catat ya. Oke, di presentasi silakan. Perkenalan dulu ya Pak. Dipersiapkan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Tidak baik bicara, bercerita melalui tulisan. Marhaban, Asbun, siapa Si Halu penyemangat. Si Halu yang semangatnya meletup. Annyeonghaseyo. Andini Mina. Seperti matahari yang selalu menghangati setiap harinya Sawadika. Dalam samudra yang misterius, aku akan membuatmu tenggelam dalam sonaku. Konnichiwa, watashi no nama wa Indah desu. Sebagai kucing yang selalu mengikat hati kamu. Asmikum dia. Selanjutnya. Saya yang selalu peduli dan juga berbaik hati. Annyeonghaseyo, walaupun jangan kayak ini.
Aku datang bagaikan buku pagi yang menyejukkan suasana hati. Konnichiwa, watashi to namae wa Bunga desu. Iya. Kerja belum tahu belum. Nggak bisa digeser. Iya. Lanjut. Dipakai kami buat dulu. Yuk. Ini kok pengen mencit ke sini. Ini udah sampai habis kan? Bisa kan? Dia mau turun lagi. Lagi. Itu kontak. Yes. Agenda latar belakang kedatangan bangsa Portugis. Awal penjajahan Portugis di Indonesia. Berapa lama bangsa Portugis menjajah Indonesia? Akhir penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Tempat penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Peninggalan bangunan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, lalu ada terbelakang di sini. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai daerah kepulauan Nusantara. Tujuan mereka saat itu untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Awal penjajahan Portugis di Indonesia diawali dengan penguasaan Malaka oleh Portugis. Setelah penguasaan Malaka, Portugis berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah. Rombongan yang dipimpin Afonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1512. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang tertikai dengan kerajaan Tidore dan diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis. Selain membantu kerajaan Ternate melawan kerajaan Tidore, Portugis secara perlahan mulai memonopoli perdagangan yang ada di Ternate. Berapa lama bangsa Portugis menjajah bangsa Indonesia? Portugis menjadi bangsa Indonesia selama kurang lebih 86 tahun. Berawal dari tahun 1509 sampai tahun 1595. Portugis sendiri hanya menjajah Pulau Maluku. Spanyol menjajah Indonesia selama kurang lebih 171 tahun. Berawal dari tahun 1521 tahun hingga tahun 1992. Spanyol sendiri hanya Nah, kemudian ada akhir dari penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, setelah bercokol selama kurang lebih seabad, pada 25 Februari 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku. Masa kuasa Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah itu berakhir setelah disinggung oleh kompeni dagang Belanda atau VOC. Dampak penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Dampak terpenting kedatangan bangsa Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Malaka dan penyebaran Kristen awal di Indonesia. Hingga kini, penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia Timur. Peningkatan bangunan bangsa Portugis di Indonesia. Benteng Talco, Benteng Orange, mulanya dikenal dengan nama Pauruko. Sama di lanjut. Jadi peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini dibangun pada tahun 1940 oleh Francisco Serreo, seorang bangsa Portugis. Banyak yang mengatakan bahwa nama Pauruko ini merupakan nama dari penguasa salah satu yang berada di Kesultanan Ternate. Namun berdasarkan catatan sejarah Belanda di tahun 1610,
diperbaiki oleh Peter yang merupakan pria berkebangsaan Kanada. Yang kedua ada Benteng Toruko. Benteng Toraja. Benteng Toraja ini dulunya adalah sebuah peninggalan dari bangsa Portugis yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Namun, oleh Belanda, benteng tersebut dipugar kembali dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan tertinggi di Hindia Belanda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal VOC Peter Both, Laurentius Eropeus, dan D.C. Cole. Selanjutnya benteng Kalamata. Benteng Kalamata atau Kalamata mempunyai nama lain sebagai benteng kayu merah atau benteng Santa Lucia. Peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini dibangun menggunakan jembatan sungai, batu kapur, dan juga batu karang yang mempunyai arsitektur yang sangat indah. Letak dari benteng Kalamata dekat dengan laut, sehingga bisa melihat langsung Pulau Sumatera dan Tidore dari kejauhan. Benteng ini didirikan pada tahun 1540 oleh panglima Portugis yaitu Francisco Serrano. Fungsi didirikannya benteng ini untuk menghadapi serangan dari pasukan Spanyol dari Rum dan Tidore. Ya, mungkin itu presentasi kami. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Apa gunanya? Pak. Silakan yang mau bertanya. Kasih tahu dia Pak. Depan dia masih jalan. Silakan yang mau bertanya, silakan dibuka sesi pertanyaan. Silakan sesi pertama. Jadi saya mau bertanya, Tolong nanti instruksi terus dari kelompok mana? Inggris Nama saya Malupa atau selanjutnya dari kelompok Inggris. Saya ingin bertanya, jelaskan tentang perlawanan Portugis dengan Kesultanan Ternate melawan Spanyol yang dibantu Tidore. Boleh diulang lagi? Jelaskan tentang perlawanan bangsa Spanyol yang dibantu oleh Kesultanan Tidore melawan Portugis dibantu Kesultanan Ternate. Semangat. Satu, boleh sampai akhir boleh. Silakan yang pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya lagi? Apa? Silakan. Yang kedua siapa yang mau bertanya? Siapa lagi bertanya? Sejarah pasti ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Yuk, kita bertanya. Siapa? Jelaskan tentang perlawanan Spanyol, sabar dulu. Perlawanan Spanyol yang perlawanan tentang perlawanan Spanyol dan Kesultanan Ternate. Ini efek mana dah? Oh ini. Gua pernah nonton ini. Itu apa? Itu apa? Wah Mbak Andini, wega. Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Udah kan? Boleh jawab dulu yang lain. Lagi dong, kurang di swing. Udah di sini loh. Jawab dulu. Kasih dulu pertanyaan dulu. Cuma di latar belakang doang kurang nih.
Iya benar. Alternatif Portugis sama Jajang kuning. Jajangmyeon. Kalau mau jelasin secara singkat aja. Adain nggak apa-apa nggak takut. Buset. Ya, kasih tahu. Udah ketemu? Mau ngasih saling jarak kami udah ketemu deh kita nih jawabannya yang tadi ini ada yang mau nanya lagi nih. Ini satu tadi ya. Iya. Sama aja. Dari kelompok siapa kita? Jelaskan tentang perjanjian Saragossa. Saragossa. Ini kan kalau Prancis ya. Ikan apa? Ika buruk kalau. Iya ikan Spanyol. Ikan Spanyol. Udah Spanyol. Apa sih kamu lagi? Ayo. Lu sama dia sama. Ayo udah jam 5 Kak. Gerak kita.
bersiap melanjutkan misi. Sasarannya kali ini adalah Maluku, Kepulauan Lun di timur sana yang konon menjadi surga rempah-rempah. Puluhan kapal yang merengkuh ratusan orang pun disiapkan untuk menjelajahi samudra yang mengelilingi kawasan Nusantara. Kapal-kapal berbendera Portugis ini berlayar menyusuri perairan Jawa, berhenti sejenak di Gresik, kemudian melintasi Kepulauan Sunda, pulang sudah kecil sebelum mengarahkan tujuan akhir ke gugusan pulau-pulau raya di Maluku. Armada besar tersebut akhirnya tiba awal November 1512. Namun Portugis bukanlah satu-satunya bangsa Eropa yang terpikat oleh kekayaan Maluku. Tanggal 8 di bulan tahun yang sama, Spanyol juga berlabuh di kepulauan itu. Maka persaingan sekaligus pertempuran sama penghuni kawasan Andalusia itu tinggal menunggu waktu. Nah, Andalusia adalah suatu kawasan khusus yang terletak di ujung barat budaya Eropa atau di sekitar semenanjung Nigeria. Wilayah inilah yang menjadi pintu gerbang maksudnya gerbang Islam Bani Umayyah dan timur tengah ke Eropa setelah melakukan Afrika Utara pada abad ke-8 Masehi. Sebagian wilayah Spanyol dan Portugis masuk dalam area Andalusia yang pernah dikuasai Bani Umayyah cukup lama. Dan pada abad ke-11 Masehi, dua bangsa bersaudara tersebut bertemu di Maluku untuk saling menanamkan pengaruh demi memperebutkan rempah-rempah yang sangat laku di Eropa. Wis, bangsa. Masih jelas? Cukup. Terima kasih ya. Ya, perjanjian. Nanti jelaskan dan sebutkan ya. Pertanyaan kedua itu jelaskan tentang perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa juga ditulis perjanjian Saragossa atau perjanjian Saragossa. Ditandatangani pada tanggal 20 April 1529. Secara garis besar isi perjanjian Saragossa tentang membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol. Sementara Portugis mendapat wilayah dari Brasil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Saragossa, maka Spanyol harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku, termasuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, sudah deh Pak. Udah. Kayak untuk jawabannya. Nanti tutup sepeda Saragossa itu. Tahu Bang. Ya ada ya. Berdiri ya. Selain kalau Portugis datang ke Indonesia untuk persediaan rempah-rempah. Aduan ya, mohon maaf. Ya maaf, itu aja. Tujuan bangsa Portugis. Tujuan bangsa Portugis. Selain mencari rempah-rempah, ya di Indonesia, apakah ada tujuan lain selain tujuan tersebut? Ada. Tujuan ya itu kan konteks perjanjian itu. Soalnya tujuan ini berdua menikah anak saudara. Tapi yang jawab ya pertanyaan mereka. Ini pertanyaan lagi bisa. Ya, jawab pertanyaan
Coba ada yang dari kelompok Prancis. Kelompok Inggris. Kelompok Inggris gitu. Terus Spanyol. Salah satu tujuan orang-orang datang ke Indonesia itu tadi didiskon terus mencari rempah-rempahan yang dibutuhkan buat di pasar Eropa. Tapi selain itu kedatangan Portugis ke Indonesia itu dikenal dengan sebutan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Terus gospel sendiri itu artinya menyebarkan agama. Jadi penjelajahan Samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol itu tidak lain untuk memperluas agama Kristen dan Katolik di wilayah timur. Udah Mbak, udah. Udah. Tidak ada. Makasih ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada silakan boleh dikasih dulu. Ayo tutup. Ayo ini makan ini. Iya, makasih ya. Saya menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Hardi mau. sedikit ya. Dinda. Dinda. Kenapa lu? Duduk lumayan. Duduk.